minggu lagi nih. Kakak seneng banget bisa ketemu sama kalian lagi. Yuk, sebelum kita memulai ibadah online kita, mari sama-sama kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, Kau telah memberkati kami dan memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah secara online. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kakak, ajak kalian untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat satu buah pujian. Siapa di antara kalian yang percaya bahwa Allah itu sanggup melakukan segala hal? Kita semua pasti percaya ya bahwa Allah itu adalah Allah yang sanggup. Kita pakai gerakan ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
adik-adik untuk sama-sama berterima kasih sama Tuhan untuk apa yang telah terjadi, untuk kebaikan Tuhan, untuk segala yang udah Tuhan kasih sama kita semua. kasih Tuhan Yesus yang baik, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online Tuhan. Makasih untuk kesempatan tersebut Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Pakai telinga hati kami Tuhan, juga pikiran kami, untuk sama-sama fokus ya Tuhan mendengarkan isi daripada firman-Mu. Juga kami serahkan Kakak yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Engkau dapat menyertai beliau ya Tuhan, dan dapat membagikan berkat kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, sudah siap semuanya mendengarkan firman Tuhan? Ayo semuanya duduk yang baik, kita siap mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kakak mau tanya nih, siapa yang pernah melihat seorang pahlawan? Ya,
Kakak percaya adik-adik semua pernah ya melihat seorang pahlawan. Ya, tentu saja menjadi seorang pahlawan itu sesuatu yang sangat membanggakan. Karena kalian menjadi orang yang akan dikagumi, banyak disukai orang banyak. Ya, karena kalian telah menolong orang atau bahkan menyelamatkan orang dari kesulitan yang mereka alami. Contohnya tim Avenger nih. Kakak percaya kalian banyak yang sudah nonton nih film ini, ya. Dimana mereka itu menyelamatkan dunia dari kesulitan, dari kesukaran yang diakibatkan oleh musuh-musuh dari manusia, ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang Musa, pangeran Mesir, dan bagaimana Musa berusaha menjadi pahlawan bagi bangsanya, yaitu bangsa Israel yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Tetapi sayangnya Musa terburu-buru sehingga melakukan kesalahan yang akhirnya dia melarikan diri. Nah, adik-adik tahu ya bahwa keluarga, saudara, bahkan bangsa Musa itu yaitu bangsa Israel yang sedang mengalami perbudakan dari bangsa Mesir. Mereka itu sedang membuat kota-kota pembekalan yang sangat besar, ya. Oleh sebab itu mereka sangat menderita. Nah, pada saat itu Musa ketika berada di Mesir, dia diangkat anak oleh putrinya Firaun. Tetapi dia diasuh oleh ibunya sendiri karena ibunya itu diangkat menjadi pengasuh oleh putri Firaun. Itulah sebabnya Musa ketika bertumbuh menjadi besar, Musa dipenuhi dengan rasa keinginan untuk menyelamatkan bangsanya. Dia tahu dari cerita-cerita yang disampaikan oleh ibunya bahwa bangsanya itu begitu tertindas, begitu menderita akibat diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, keinginan Musa itu begitu kuat untuk menolong bangsanya, membuat Musa berbuat salah. Nah, suatu hari Musa memperhatikan bangsanya, yaitu bangsa Israel yang sedang bekerja dengan berat di bawah perbudakan bangsa Mesir. Musa sangat sedih karena melihat bangsanya diperlakukan dengan tidak baik oleh bangsa Mesir. Kemudian Musa juga melihat salah seorang dari bangsa Israel sedang diperlakukan tidak baik oleh seorang Mesir. Dia menjadi sangat marah. Kemudian dia melihat sekeliling, lihat kiri, lihat kanan, untuk meyakinkan bahwa tidak ada yang melihat Musa. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan Musa. Kemudian Musa menyerang orang Mesir itu. Bahkan dia membunuhnya. Kemudian Musa menguburnya mayat orang Mesir ini di dalam pasir. Nah, keesokan harinya Musa melihat dua orang Israel sedang bertengkar. Kemudian dia mendekati mereka lalu menghentikan pertengkaran mereka. Musa bertanya, "Mengapa kamu saling bertengkar? Mengapa kamu memukul temanmu?" Kemudian salah satu dari orang Israel ini yang sedang bertengkar itu menjawab Musa, "Siapa yang mengangkat kamu menjadi penguasa atas kami? Apakah kamu akan membunuh kami seperti kamu membunuh orang Mesir kemarin?" Wah, Musa menjadi takut. Ternyata orang-orang mengetahui bahwa dia sudah membunuh orang Mesir kemarin. Nah, bahkan ketika Firaun tahu, kemudian Firaun mengeluarkan perintah untuk menangkap Musa dan membunuh Musa. Tetapi Musa berhasil melarikan diri dan meninggalkan Mesir dan bersembunyi jauh di tanah Midian. Ketika Musa sampai di Midian, dia beristirahat di tepi sebuah sumur. Kemudian datanglah 7 perempuan anak imam Midian ke sumur itu untuk mengambil air untuk memberi minum domba-domba mereka. Ya, tetapi datanglah beberapa orang gembala laki-laki mengusir perempuan-perempuan itu supaya mereka bisa mengambil air terlebih dahulu dan memberi domba-domba mereka minum. Tetapi Musa berdiri dan menolong gembala-gembala perempuan itu, membantu mereka memberi minum domba-domba mereka. Ketika anak-anak perempuan itu kembali kepada ayah mereka, yaitu Yitro,
dia bertanya mengapa mereka bisa pulang begitu cepat ke rumah. Kemudian anak-anak perempuan ini menjelaskan bagaimana ada seorang Mesir yang menolong mereka. Kemudian Yitro menyuruh mereka untuk mengundang Musa bersama-sama makan di rumah mereka. Akhirnya Musa datang ke rumah Yitro, bahkan bukan hanya makan bersama mereka, Musa juga tinggal bersama mereka. Sampai akhirnya Musa setuju untuk menikah dengan Zipora, yaitu salah satu anak perempuan dari Bapak Yitro ini, ya. Kemudian Musa memiliki seorang anak yang bernama Gersom. Sesudah beberapa lama kemudian, Firaun meninggal dan digantikan oleh seorang Firaun baru, raja Mesir baru yang memerintah di Mesir. Nah, para budak Israel berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Tuhan mendengarkan segala seruan dan tangisan mereka untuk meminta tolong dan mengingatkan perjanjian yang sudah Tuhan buat dengan bangsa Israel. Allah telah membuat rencana untuk menolong mereka, dan Musa yang sedang menjaga domba-dombanya di padang merupakan bagian dari rencana Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita belajar bahwa kita tidak boleh terburu-buru melakukan sesuatu tanpa berpikir apa akibatnya. Musa juga ingin bertindak secepatnya karena dia ingin menolong bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir. Tapi Musa menjadi salah karena Musa akhirnya membunuh orang Israel dan malah membuat orang Israel tidak mau dipimpin oleh Musa. Kita juga harus belajar, kita juga harus mau menyerahkan semua rencana kita ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang dapat membuat rencana kita berhasil. Sekalipun pada saat itu Musa adalah seorang pangeran Mesir. Mungkin dia berpikir bahwa dia akan berhasil menolong orang Mesir dengan rencananya. Tetapi pada akhirnya Musa gagal karena dia tidak menyerahkan rencananya kepada Tuhan dan tidak mengikuti rencana Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 16 ayat 9. Ulang ya. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi ya. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Nah, adik-adik, sebentar Tante Sri akan kasih sebuah video. Kalian perhatikan ya, kita tonton video ini. Yuk kita tonton sama-sama.
Nah, adik-adik, bagaimana klipnya? Sedih ya? Mengharukan sekali. Nah, sekarang kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu sama-sama. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau sampaikan Tuhan. Melalui Tante Sri, biarlah kiranya kami semua senantiasa selalu menyerahkan setiap apapun yang kami rencanakan ke dalam tangan-Mu, dan kami akan mengikuti setiap apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk sama-sama beribadah walaupun secara online Tuhan. Kami percaya minggu depan juga Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk tetap beribadah. Berikan senantiasa kesehatan kepada kami semua Tuhan, juga pada guru-guru kami semua. Kau senantiasa memimpin menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ada adik-adik, password minggu ini adalah serahkan rencanamu kepada Tuhan. Sekali lagi ya, serahkan rencanamu kepada Tuhan. Jangan lupa kalian kirimkan passwordnya kepada bunda-bunda kalian, kemudian kerjakan setiap aktivitas yang diberikan. Shalom adik-adik, sampai jumpa. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ayat hari ini Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi
Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Amin. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, I worship
turning lives around. I worship you. I worship you.